Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, apa kabar? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sangat bersemangat sekali ya hari ini. Ya, Bu. Belajar. Apakah hari ini tidak masuk? Minggir, Bu. Minggir nggak masuk. Jadi masuk semua ya. Alhamdulillah. Jadi langsung saja materi hari ini kita akan belajar tentang puisi. Puisi, ibu yakin kalian pasti pernah mendengar, pernah melihat orang membaca puisi. Di sini kita langsung baca saja pengertiannya. Seperti yang kita baca di sini, puisi merupakan suatu teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Yang namanya orang baca puisi kan pasti dengan kata-kata yang indah, dengan penghayatan, dengan kata-kata yang lembut, dengan intonasi yang teratur. Lalu dalam puisi ini terdapat banyak bagian-bagiannya. Di sini ada unsur-unsur puisi. Nah, di dalam unsur-unsur puisi ini terdapat majas dan irama. Silakan kalian baca bukunya, buka. Di sini pengertiannya, majas adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk memberikan kesan tertentu dalam puisi bagi orang yang membaca atau menyimaknya. Jadi pasti kalian pernah membaca, pernah mendengar seorang membaca puisi dengan kalimat dan kata-kata yang bagus, yang sangat dalam, yang sangat tinggi. Nah, itu namanya majas. Nah, majas ini terbagi lagi menjadi majas personifikasi dan majas hiperbola. Yang kedua ada majas personifikasi. Nah, majas ini majas yang menyerupakan benda mati seolah bisa hidup layaknya manusia. Seperti contohnya itu pena. Pena ini contoh kalimatnya seperti berjalan di atas kertas. Namanya berjalan itu kan dilakukan oleh manusia, oleh makhluk hidup, dan benda mati yang tidak bisa seperti itu. Lalu terdapat contohnya lagi, hujan turun menyapa bumi. Nah, menyapa itu kan suatu kegiatan atau hal yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan benda mati kan jika kita pakai logika kan tidak bisa kan seperti itu. Lalu yang kedua ini ada majas hiperbola, yakni majas yang memberikan perumpamaan secara berlebih-lebihan sehingga kalimat atau teks cenderung isinya tidak masuk akal. Contohnya di sini, ucapanmu berhasil menusuk jantungku. Nah, seolah-olah ucapan misalnya si siapa yang berbicara di sini, contohnya ucapanmu berhasil menusuk jantungku, seolah katanya itu sangat tajam sekali hingga menusuk ke hatinya, hingga menusuk ke jantungnya seperti itu. Jadi seolah berlebihan lah untuk kata menusuk jantungku. Lanjut di sini ada irama. Irama adalah alunan bunyi yang berulang-ulang serta teratur. Keberadaannya memberikan nyawa bagi puisi sehingga lebih hidup dan menancapkan kesan dalam. Nah, irama di sini yang namanya orang membaca puisi, jadi si pembaca atau si penyair ini harus bisa menyampaikan puisi tersebut. Jadi irama di sini si penyair atau si pembaca puisi tersebut harus bisa menyampaikan feel atau rasa yang dia bacakan puisi tersebut. Misalnya ibu membaca puisi tentang temanya tentang ibu. Nah, jadi ibu harus bisa menyampaikan puisi itu dengan bagus, dengan menghayati. Seperti yang kita tahu kan, ibu itu orang yang lembut, yang berjasa, yang penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi ibu itu harus bisa menyampaikan, harus bisa membaca puisi dengan tema ibu tersebut dengan baik dan lembut agar si pendengar dan kalian juga yang mendengar bisa merasakan apa yang ibu rasakan di dalam puisi yang ibu baca. Contohnya di sini pada kalimat aku terdiam di sepinya malam, memaknai alam. Lalu seperti lagi contohnya, genderang terang, bangkitkan daya juang, menjemput menang. Nah, di sini iramanya ibu membaca seperti teratur kan, satu sama lain itu teratur antara kalimat yang lain dengan kalimat setelahnya. Lalu selanjutnya dua ada penggunaan kata-kata konotasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak lawan dari konotasi? Tahu,
Jadi konotasi itu artinya makna yang tidak sebenarnya atau bukan. Ya benar seperti yang dijawab oleh temannya tadi. Lawannya itu denotasi atau makna yang sebenarnya. Contohnya pada materi di buku kalian, temanku sudah melalui bagian hidup yang pahit. Nah, kata pahit di dalam kalimat ini itu merujuk ke, kalau di dalam konotasi ya, ini merujuk kepada kehidupannya yang sulit, yang penuh dengan masalah hidup, yang mempunyai banyak beban kehidupan. Nah, seperti itu, mengarah kepada kehidupannya. Lalu kalau kita secara denotasi atau makna yang sebenarnya itu kan, kalau pahit merujuk kepada ingkar rasa atau mulut, kan seperti rasa manis, pahit, pedas. Nah, seperti itu. Jadi itulah kedua perbedaannya. Selanjutnya 3, kata-kata berlambang. Kata-kata berlambang adalah kata yang menjadi simbol bagi suatu maksud tertentu. Simbol ini bisa berupa gambar, warna, namun bisa juga berupa kata-kata. Yang keempat itu ada imaji atau pengimajinasian. Imaji adalah kata atau susunan kata yang terdapat dalam puisi dan bisa memicu munculnya hayalan atau imajinasi. Pastinya ketika kita mendengar seorang membaca puisi dengan suara yang bagus, dengan intonasi yang teratur, pasti kita akan berhayal. Contohnya seperti kita mendengarkan seseorang membaca puisi kemerdekaan dengan lantang, dengan semangat, si penyair menyampaikan puisi tersebut dengan baik, dengan semangat 45, pasti kita akan menghayal gitu. Oh, tahun dulu, tahun 45 itu begini, penuh dengan perjuangan, penuh dengan luka darah, penuh dengan air mata. Pasti akan kita kembali ke masa lalu kan, ke masa lampau. Kita akan mengingat kembali bagaimana sejarah Indonesia terbentuk, bagaimana Indonesia bisa memperjuangkan kemerdekaannya. Seperti itu. Lanjut, di sini ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada puisi naratif, merupakan puisi yang isinya berupa ungkapan penyair dalam bentuk cerita atau penjelasan. Puisi naratif ini terbagi 2, yaitu puisi balada dan puisi romansa. Nah, puisi balada ini puisi yang menceritakan mengenai orang-orang hebat, seperti puisi jika kita mendengar atau membaca puisi tentang pahlawan Insinyur Soekarno atau Bung Hatta atau pahlawan-pahlawan yang berjasa lainnya, seperti itu. Yang kedua, puisi romansa, yaitu puisi yang berisi percintaan dengan gaya bahasa yang romantis. Lalu yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang isinya berupa ungkapan batin individu penyair, yang isinya bisa berupa gagasan, pengalaman, serta suasana batin yang ada dalam diri sekitarnya. Yang ketiga atau yang terakhir, puisi deskriptif adalah puisi yang isinya berupa pemberian kesan penyair terhadap suatu objek yang dia angkat dalam puisi. Di sini kan puisi deskriptif, namanya deskriptif itu kan menjelaskan, memaparkan dari dalam puisi tersebut dengan gaya bahasa yang menarik. Yang terakhir itu ada, selanjutnya itu ada cara menulis puisi. Yang pertama, fokuskanlah pikiran serta perasaanmu terhadap suatu gagasan, pengalaman atau permasalahan. Yang kedua, tuangkanlah hal-hal yang terlintas pada pikiranmu itu. Kemudian pilih kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan pikiran atau perasaanmu dalam bentuk baris atau bait. Yang ketiga, lakukanlah proses penyuntingan atau editing untuk menyempurnakan kualitas puisi yang sudah disusun. Lalu yang terakhir di sini, tips atau pembacaan puisi yang baik. Yang pertama di sini ada ekspresi. Ekspresi dalam puisi adalah ungkapan atau proses menyatakan atau memperlihatkan maksud, perasaan dan gagasan. Pasti yang namanya membaca puisi kita harus berekspresif kan, kita harus sesuai dengan tema atau puisi yang kita baca. Misalnya puisinya tentang ibu, tentang kemerdekaan, itu pasti dengan semangat panglima, dengan wajah yang senang, dengan wajah yang ya bisa berekspresi lah, bisa mengekspresikan puisi yang ia baca. Yang kedua itu ada lafal. Lafal adalah ucapan seseorang pada huruf atau kata yang
kalimat. Fungsi intonasi ini untuk menjelaskan maksud dari baris dalam puisi. Jadi tekanan intonasi ini hampir sama atau 11-12. Jadi si penyair itu harus bisa mengatur suaranya, harus bisa menyampaikan puisi tersebut agar si pendengar bisa merasakan apa yang ia rasakan, apa yang ia baca di dalam puisinya. Jadi dari materi yang Ibu paparkan ini, coba kalian lihat bukunya itu ada puisi yang Ibu berikan di halaman terakhir. Ada yang bisa membacakan puisinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Puisi Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedar itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang peri-peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih Aldo atas bacaan puisinya. Nah, puisi yang dibacakan oleh teman kalian tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar. Nah, di sini kita lihat, kita analisis sedikit ya. Ada yang tahu di sini temanya tentang apa? Iya, silakan Rizka. Temanya menceritakan tentang perasaan si tokoh puisi yang menceritakan dirinya walaupun waktu telah akan menjemputnya. Baginya tidak ada kata berputus asa biar sesulit apapun hidup. Ia akan mencoba untuk terus menjalani dengan sebaik mungkin. Ya, bagus sekali. Lalu yang kedua kita akan menganalisis majas. Nah, ada yang tahu di sini majasnya ini apa sih? Saya tahu. Silakan Santi Amelia. Baiklah, di situ terdapat majas hiperbola yang berada di kalimat biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang menerjang, dan majas antanakrasis, yaitu luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang peri-peri. Yang terakhir ada amanat. Ada yang bisa memberitahu atau menjelaskan amanatnya apa sih dalam puisi aku ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Amanatnya yaitu adalah jangan terpaku dan sibuk memikirkan kapan waktu akan menjemput. Yang terpenting adalah bagaimana usaha kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Ya, benar sekali. Terima kasih. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara membuat puisi yang baik dan benar, Bu? Jadi caranya itu seperti membuat puisi yang baik. Benar. Yang pertama itu kita harus menentukan tema dan judul. Tema dan judul. Lalu setelah kita menentukan tema, setelah kita berpikir apa sih yang kita tema apa sih yang mau dibuat dalam puisi kita nanti. Lalu yang kedua itu menentukan kata kunci. Lalu setelah kita menentukan kata kunci, yang ketiga itu ada menggunakan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini kita harus pintar-pintar menggunakan atau menuliskan gaya bahasa yang menarik agar si pendengar
dapat merasa tertarik dengan apa yang kita baca. Bahasa yang menarik. Dan yang keempat itu kembangkan puisi seindah mungkin. Seindah mungkin. Mengembangkan puisi dengan seindah mungkin. Setelah kita membuat, kita baca kembali kira-kira ada tidak kata atau pemilihan diksinya yang kurang tepat atau kurang bagus, kurang baik, begitu sepertinya. Kira-kira seperti itu. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan ini, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Baiklah, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh anak-anak semua. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas seputar puisi ini, silakan temui Ibu di kantor atau jika sepapasan dengan Ibu silakan bertanya. Jangan malu, jangan suka. Begitu. Baiklah, sekian materi yang kita pelajari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum